Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20, saat ini kita telah terhubung dengan Said Masyur bersama juru kamera Rangga Samudra yang berada di Media Center KTT G20 di Nusa Dua Bali. Selamat siang Said, setelah tadi pagi Presiden Joko Widodo telah membuka KTT G20, pertemuan sekarang dilakukan secara tertutup. Nah, apakah sudah ada informasi mengenai pembahasan apa yang sedang dilakukan di sesi pertama ini, Said? Selamat siang Ellen, hari ini ada dua sesi yang dilakukan oleh para delegasi G20 ataupun juga anggota G20 yang sudah dimulai rangkaiannya, dimulai dengan penyambutan daripada beberapa kepala negara seperti yang Anda sebutkan tadi Ellen. Tengah berlangsung saat ini yaitu working session pertama dengan tema ataupun juga dengan topik yang saat ini sedang dibahas, yaitu tentang ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Dua isu utama ini adalah salah satu dari tiga isu prioritas yang dibawa oleh Indonesia sebagai presidensi G20. Anda sudah jelaskan tadi, yaitu transisi energi berkelanjutan maksud saya, lalu kemudian transformasi digital dan juga ekonomi, lalu arsitektur kesehatan global. Saat ini masih tengah berlangsung, Ellen, dan kami sebetulnya media tidak bisa masuk ke dalam untuk kemudian meliput secara langsung karena ini adalah working session yang sifatnya tertutup. Tadi sudah ada sejumlah kepala negara yang hadir berkaitan dengan isu ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Ini sebetulnya isu yang telah dibahas dalam 1 tahun terakhir ketika Indonesia memimpin G20 sejak Desember yang lalu. Hari ini adalah puncaknya di mana pertemuan para kepala negara akan mengkonkretkan hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para menteri dan juga perwakilan negara yang sudah dilakukan pada sejumlah pertemuan. Berkaitan dengan pangan misalnya, ini adalah salah satu yang paling disoroti begitu karena saat ini tengah terjadi krisis pangan yang melanda beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Berkaitan dengan krisis pangan ini, salah satu penyebab utamanya atau faktor penyebab utamanya adalah konflik geopolitik yang terjadi saat ini, utamanya antara Rusia dan juga Ukraina. Kita tahu konflik antara Rusia dan Ukraina ini sangat memberikan dampak yang signifikan, khususnya untuk Indonesia. Tadi Presiden Joko Widodo saat membuka KTT pada pagi tadi sempat juga menyinggung bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ini memberikan dampak yang cukup luar biasa berkaitan dengan pangan di Indonesia, khususnya berkait misalnya dengan ketersediaan pupuk dan juga ketersediaan gandum yang memang ini menjadi sorotan begitu, sehingga tadi Presiden Joko Widodo meminta agar kemudian pertemuan pada hari ini KTT G20 utamanya membahas tentang ketahanan pangan ini bisa menjadi salah satu forum untuk kemudian mengkonkretkan agar tidak ada lagi perang ataupun setidaknya bisa dihentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina, karena sekali lagi ini sangat berdampak berkaitan dengan ketersediaan pangan ataupun juga krisis pangan yang terjadi bukan saja di Indonesia tapi di beberapa negara. Lalu kemudian berkaitan dengan energi ini, beberapa waktu lalu juga ini ada banyak pertemuan yang membahas tentang berkaitan dengan ketahanan energi, utamanya energi berbasis ataupun energi berkelanjutan. Ada banyak program-program yang kemudian dikeluarkan. Menteri Keuangan kemarin baru saja mengeluarkan framework ESG atau kerangka kerja ESG yang nantinya akan mendanai sejumlah pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Dan juga ada ATM atau Energy Transition Mechanism yang baru saja kemarin diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan di hadapan anggota G20 bahwa akan ada pendanaan bagi transisi energi, utamanya bagi energi yang kemudian berbasis fosil ataupun juga batu bara begitu, ini kemudian akan dikurangi. Jadi topik-topik ini yang kemudian saat ini sedang dibahas, Ellen. Lalu untuk selanjutnya nanti pada sesi kedua setelah makan siang begitu, nanti ada sesi makan siang di Apurva juga. Nantinya pada working session yang kedua nantinya akan membahas tentang kesehatan. Kesehatan ini juga menjadi salah satu isu prioritas karena kita tahu 3 tahun terakhir kita dihantam oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis di berbagai sektor. Jadi isu kesehatan juga menjadi salah satu isu prioritas pada G20 kali ini. Salah satu yang telah dibahas juga dalam satu terakhir kepemimpinan Indonesia pada G20 kali ini yaitu pembentukan skema pendanaan bagi antisipasi terhadap pandemi jika terjadi di masa mendatang. Ada The Pandemic Fund yang baru saja di-launching oleh Presiden Joko Widodo pada 13 November kemarin. The Pandemic Fund merupakan kumpulan dana yang akan mengantisipasi apabila
apabila nantinya pandemi terjadi di masa mendatang. Ada 1,4 miliar dolar Amerika yang sudah terkumpul dari total 24 negara yang berpartisipasi secara sukarela untuk mendonorkan dananya, sehingga ini kemudian dapat dipakai oleh negara-negara yang nantinya terdampak oleh pandemi. Ini dua topik utama ini akan menjadi pembahasan pada hari ini, dan ini merupakan puncak sekali lagi setelah dibahas pada tingkat kementerian dan juga tingkat perwakilan negara, dan hari ini kita akan melihat langsung hasilnya. Hasilnya seperti apa, Ellen, nanti akan ada press conference yang akan dilakukan pada hari terakhir besok 16 November 2022 setelah penutupan ataupun juga penyerahan presidensi kepada India. Nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan langsung berkaitan dengan hasil daripada pertemuan pada sesi-sesi yang terjadi di KTT G20 kali ini. Ellen. Baik, ketahanan pangan, transisi energi, dan kesehatan itu dia tadi isu-isu utama yang tengah dibahas dalam pertemuan KTT G20 pada hari ini. Terima kasih Said Masyur dan juru kamera Rangga Samudra atas laporan Anda dari Nusa Dua Bali. Selamat kembali bertugas.